Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Tamara Gusti Eptafani. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menampilkan unjuk diri dosen di bidang pengajaran. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengelolaan dan pelayanan farmasi di komunitas, sekaligus menampilkan video pengajaran salah satu topik dari mata kuliah tersebut yang menampilkan 3 aspek, yaitu delivery, interaction, and assessment. Baik, untuk mata kuliah pengelolaan dan pelayanan farmasi di komunitas, deskripsi mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa PSPPA dengan pengetahuan dan keterampilan manajerial serta klinis dalam pengelolaan dan pelayanan farmasian di komunitas. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek pengelolaan dan pelayanan farmasi yang meliputi manajemen kesehatan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen perbekalan kefarmasian di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, seperti apotek, puskesmas, dan PPF, serta fasilitas kesehatan yang lainnya. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu membuat laporan keuangan, mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis laporan keuangan, serta melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis farmakoekonomi melalui pendekatan berbagai kasus dan evaluasi berupa OSC atau Objective Structure Clinical Evaluation. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan pengelolaan perbekalan kefarmasian secara efektif dan efisien sesuai dengan level kompetensinya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami dan mengaplikasikan manajemen pengelolaan SDM atau sumber daya manusia dan perbekalan kefarmasian berbasis studi kasus di apotek, puskesmas, dan PPF. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan manajemen keuangan berbasis studi kasus di apotek. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan memahami aspek farmakoekonomi dan mengaplikasikan teknologi digital dalam pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan farmasi komunitas. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu melakukan konseling apoteker berbasis studi kasus dengan menggunakan prinsip komunikasi efektif, mengintegrasikan promosi kesehatan, dan mendukung swamedikasi yang rasional dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini akan dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah dengan metode ceramah atau perkuliahan, di mana pada setiap topik akan diberikan pengantar singkat tentang materi yang akan dibahas, dan yang kedua akan dilakukan dalam bentuk case based atau studi kasus. Jadi setelah materi diberikan, mahasiswa akan diberikan berbagai studi kasus, bisa dilakukan secara individual atau berkelompok terkait dengan materi dan diminta untuk menganalisa kasus tersebut, memberikan solusi, dan pengambilan keputusan terkait dengan kasus. Kemudian, untuk topik mata kuliah ini akan dilakukan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 16 topik sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen kesehatan, yang kedua adalah manajemen perbekalan kefarmasian di Dinkes dan Puskesmas, yang ketiga dan keempat akan membahas tentang manajemen perbekalan kefarmasian di apotek dan PPF yang meliputi berbagai aspek pengelolaan. Kemudian yang kelima akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia di apotek. Kemudian yang keenam akan membahas tentang rencana bisnis apotek yang meliputi perizinan dan strategi pemasaran. Kemudian di pertemuan ke-7 akan dibahas tentang prosedur pemberian harga dan perpajakan di apotek. Kemudian di pertemuan ke-8 akan dibahas tentang laporan keuangan apotek. Di pertemuan ke-9 akan dibahas tentang konseling dalam pelayanan kefarmasian. Pertemuan 10 akan dibahas tentang promosi kesehatan. Di pertemuan ke-11 akan dibahas tentang pengkajian dan pelayanan resep. Di pertemuan ke-12 akan dibahas tentang swamedikasi yang rasional. Di pertemuan 13 dan 14 akan membahas tentang farmakoekonomi yang meliputi berbagai aspek analisis meliputi CA, CUA, CMA, COI, dan COT.
Kemudian pada pertemuan ke-15 akan dibahas tentang digitalisasi pelayanan kefarmasian dan di pertemuan terakhir atau pertemuan 16 akan dilakukan evaluasi akhir yang dilakukan dengan metode OSCE. Asesmen yang dilakukan untuk mata kuliah ini meliputi penilaian atas studi kasus yang diberikan pada tiap topik. Untuk topik yang akan saya bahas pada video pengajaran kali ini atau CA, studi kasusnya yang diberikan berupa presentasi dan pembahasan aspek-aspek CA dan kemampuan mahasiswa memahami metode dan penarikan kesimpulan. Sedangkan secara keseluruhan, asesmen akhir untuk mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode OSCE yang diharapkan dapat menilai secara objektif tidak hanya kognitif mahasiswa, namun juga kemampuan analisa sesuai dengan level kompetensinya. Bobot asesmen yang diterapkan meliputi studi kasus sebesar 60% dan evaluasi akhir atau OSCE sebesar 40%, di mana masing-masing dari komponen evaluasi ini diharapkan mampu mengcover capaian CPMK dan CPL Prodi sesuai dengan sistem UB atau Outcome Based Education yang secara terpusat dilakukan pada SIADO. Baik, pada video ini akan ditampilkan juga video pengajaran dari salah satu topik, yaitu farmakoekonomi yang secara spesifik akan membahas tentang cost effectiveness analysis. Capaian pembelajaran dari topik ini adalah mahasiswa mampu memahami outcome dari analisis CA. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami definisi, kelebihan, serta kekurangan dari analisis CA. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tahap analisis CA. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami metode pengambilan keputusan dari analisis CA. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan saya menjelaskan tentang cost effectiveness analysis, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah pengelolaan dan pelayanan informasi di komunitas. Oke, ya. Tadi kan dikatakan bahwa efisien itu apabila, gitu ya. Apa tadi katanya? Biayanya paling minimal dengan efek yang paling padahal ini kan ada bilang ya, jadi tidak dikatakan bahwa kalau cost efektif atau efisien dikatakan sebagai yang paling murah tapi juga paling efektif, begitu kan ya? Ya, siapa sih yang tidak akan memilih kalau hasilnya seperti itu, gitu ya? Nah ini murah lebih bagus ya sudah pasti dipilih. Kira-kira butuh CA nggak? Kadang-kadang tidak perlu. Ya, kan sudah tahu ya, udah lebih murah, ya, lebih efektif. Perlu nggak menggunakan CA? Kadang-kadang tidak diperlukan. Kenapa kok harus tetap perlu CA supaya kita bisa menentukan kalau misalnya itu seperti itu, apakah dia dari kuadran mana, gitu kan ya? Kemudian kita bisa menentukan kita perlu melakukan menghitung biaya tambahan atau tidak. Nanti akan saya jelaskan nanti. Oke. Jadi dikatakan cost efektif. Dikatakan cost efektif tidak hanya seperti yang tadi, walaupun itu pasti cost efektif. Apakah berarti kalau paling murah dan paling efektif itu dikatakan salah? Jawabannya ya enggak, benar. Ya, namun tidak hanya itu, tidak hanya itu, gitu ya. Jadi ada juga seperti ini, biaya lebih rendah dan lebih efektif. Ini jelas ya, jelas ya. Biaya lebih rendah dan lebih efektif. Kemudian yang kedua apa? Biaya lebih rendah, namun efektivitasnya sama. Kok mungkin dipilih? Mungkin nggak Anda memilih kalau biayanya lebih rendah, efektivitasnya sama? Mungkin nggak kayak gitu? Ya, kan kita sudah, kalau kita bisa mendapatkan efektivitas yang sama dengan harga yang murah, kenapa tidak kan? Gitu ya? Iya. Prinsip ekonomi. Kemudian yang kedua, biaya sama, namun efektivitasnya lebih tinggi. Kita mengeluarkan nominal yang sama, gitu ya, namun efektivitasnya lebih tinggi. Anda pilih nggak kira-kira? Permasalahannya bagaimana kalau biayanya lebih tinggi, efektivitasnya lebih tinggi? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Tidak ada. Kira-kira bagaimana ya? Apakah kita akan memilih kalau biaya lebih tinggi, tapi efektivitasnya lebih tinggi? Efektivitas lebih tinggi juga, tapi biayanya lebih tinggi juga.
lebih rendah, efektivitasnya lebih baik, kemudian lebih rendah tapi efektivitasnya sama, atau biayanya sama, efektivitasnya lebih baik. Nah sekarang kalau biayanya lebih mahal, tapi efektivitasnya juga lebih baik, apakah kita katakan itu sebagai cost efektif? Mungkin. Dari apa? Tergantung sesuatu nggak itu? Apa? Tergantung hasil pembayaran atau enggak? Tergantung apa? Misal aku tetap dengan namanya bisnis semacam operasi dengan proses. Contoh, gimana? Mungkin kayak terapi mudahan misal mudahan atau dibandingin sama menggunakan obat misal tiba-tiba atau terpaksa itu tindakan penyambungan jantung. Terus itu yang lebih mahal yang mana? Yang penyambungan jantung standar. Oke, terus Bukan lebih tinggi, efektivitasnya lebih tinggi. Ya. Tapi ada kemungkinan dipilih. Ya, ada dipilih. Karena apa kira-kira? Ya, efektivitasnya lebih tinggi. Tapi biayanya lebih tinggi. Itu bisa dikatakan cost efektif? Perbandingan apa? Kalau misalnya biayanya naiknya banyak tapi efektivitasnya naiknya sedikit, kayaknya udah worth it. Banyak kan pertimbangannya gitu ya, banyak pertimbangannya kita akan menentukan itu kita katakan sebagai cost efektif atau tidak. Kalau kita melihat dari segi terapi, itu mungkin dilakukan mungkin. Tapi apakah itu dinyatakan cost efektif atau tidak, nah kita harus pertimbangkan dulu. Ya, oke, kita lanjut aja. Nah, kita lihat di sini sekarang. Ada yang namanya cost effectiveness grid. Ya, grid itu ada beberapa kuadran di sini ya, ada beberapa kuadran. Kalau ini lebih tinggi dan lebih tinggi. Nah, ini saya bilang tadi, kalau efektivitas biayanya lebih tinggi, tapi efektivitasnya lebih tinggi, dia masuk grid mana? Begini, ya, trade-off. Akhirnya trade-off kan? Akhirnya trade-off berarti dia harus dipertimbangkan dulu. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang namanya threshold. Atau apa? Kemampuan dari payernya untuk membayar. Ya, jadi kalau tadi dibilang apakah tadi betul efektivitas lebih tinggi dan pasti membutuhkan yang betul. Tapi kita kembalikan lagi, ini lihatnya dari perspektif siapa. Dari segi klinis penting, semua tenaga kesehatan kalau yang lebih baik pasti pilih itu, kan ya? Kan ini buat pasien, betul. Tapi kita juga harus lihat dari segi payernya. Asuransi cover nggak? Sanggup nggak asuransi cover? Gitu kan ya? Apalagi di Indonesia sudah ada sistem CKR. Ya, yang punya batasan, gitu kan ya, untuk biaya yang bisa dimasukkan. Kalau sama atau sama, betul artinya apa ya? Sudah nggak main dipilih pakai yang lama aja, gitu ya. Jadi netral misalnya. Jadi kata-kata trade-off ada dua sih. Trade-off itu artinya kalau biayanya lebih tinggi, tapi efektivitasnya juga lebih tinggi. Apa? Biayanya lebih rendah, tapi efektivitasnya lebih rendah. Ya, efektivitas juga lebih rendah. Kenapa ini jadi trade-off juga? Karena kita juga harus lihatnya bukan hanya dari thresholdnya juga, tapi kita juga lihat dari terapinya bagaimana. Ya, sedangkan kalau biayanya lebih rendah dan dia efektivitasnya lebih tinggi, maka dia akan menjadi dominan. Apa artinya dominan? Apa? Dominan dikatakan. Berarti dominan itu artinya sudah pasti dia digunakan, sudah pasti dipilih. Ya, sudah pasti akan dipilih kalau dia masuk di kategori dominan. Sedangkan ini dominated itu apa? Dominated itu kalau biayanya lebih tinggi, tapi efektivitasnya lebih rendah. Iya, dominated artinya apa? Sudah pasti nggak akan dipilih. Kenapa nggak akan dipilih? Ngapain? Sudah dia lebih mahal, gitu ya? Efektivitasnya lebih rendah. Tapi itu kemungkinan masih jadi digunakan, betul. Tapi kita lihat sekarang adalah kita sedang berbicara tentang cost effectiveness. Jadi kita melihat apakah untuk menyatakan apakah suatu terapi itu dinyatakan cost efektif atau tidak. Tapi ada obatnya yang lebih mahal, tapi nggak terlalu lebih efektif itu tadi. Dia tidak melihat dari segi cost efektif. Melihatnya dari segi apa? Mungkin banyak yang lain. Gitu.
cuma pengen bikin produk baru, begitu ya, pengembangan produk yang lain, atau mungkin efeknya lebih cepat, mungkin ya, saya kan nggak tahu juga, gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, ya. Oke, ini penjelasannya dari tadi. Oke, sekarang saya lanjut ke sini. Oke, nah ini adalah kesimpulannya kedua. Kita bisa membuat yang namanya cost effectiveness plan. Ya, cost effectiveness plan itu, maka Anda lihat di sini. Ya, ini ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Ya. Kuadran 1, oke, kita lihat XY ya. Kalau XY begini semakin ke atas biasanya, kalau ini biaya, yang mana ini ya? Kalau ini makin ke atas berarti makin mahal. Kalau ini efektivitas ini semakin ke atas berarti semakin efektif. Oke, kalau di kuadran 1 artinya biaya mahal, efektivitasnya lebih tinggi. Jelas ya? Kalau yang bawah, biayanya gimana? Biayanya ini ya, kan di bawah ya, berarti biayanya lebih rendah, tapi efektivitasnya lebih baik. Ya, kan tadi apa? Kalau biayanya lebih rendah, tapi efektivitasnya lebih baik. Dominan, maka di kuadran 2 itu dikatakan dominan. Makanya di sini nyatakan sebagai definitely best buy. Artinya apa? Sudah pasti dipilih. Ya, sedangkan kalau kita lihat di kuadran 3 ini apa? Dengan efektivitasnya lebih rendah juga. Ya, kalau ini berarti masuk betul. Kalau yang ini biayanya lebih tinggi, efektivitasnya lebih rendah. Ya, kalau biaya lebih tinggi, efektivitas lebih rendah, artinya yang ini kita pilih tidak? Tidak apa? Ya, oke, jelas ya. Baik, ini penjelasannya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, cost efektif itu maka kita harus lihat dari nilai Eisennya. Nah, ini saya bilang tadi nilai Eisennya ada garis di situ. Kenapa dikatakan area of uncertainty? Kita belum tahu itu kita pilih atau tidak. Ya, maka kita harus melakukan semua analisa tambahan. Ya, nah dikatakan sebagai willingness to pay. Ya, willingness to pay itu artinya apa? Ya, kemauan atau ya apakah payernya itu masih mau membayar, bersedia untuk membayar atau tidak, gitu ya. Maka kita bisa lihat dari nilai sininya, ya. Tadi kan kalau di sini kan masuk kuadran berapa tadi? Ini biayanya lebih tinggi, efektivitasnya lebih tinggi juga ya. Ini masuk di kuadran ya. Apa perlu dilakukan perhitungan eksak tidak? Karena masuk apa? Betul. Kalau dia masuk atau di sini ya, contohnya adalah ini. Di sini ada B1, ada B3 gitu ya. Kemudian ada B2. Nah, ini hasilnya nih. Makanya B2 udah nilai eksternnya ya. Tambahan biayanya sekian. Mampu nggak ya si WTP ini? Nah, WTP-nya dikatakan adalah misalnya ini adalah 10.000 gitu ya. WTP-nya ada di sini. Nah, terus garis kanan kirinya ini apa? Ini adalah di sini. WTP gitu ya, biasanya itu rentangnya adalah 0,4 sampai 2 kali dari nilai WTP atau willingness to pay. Kalau kesepakatannya internasional itu biasanya masih 1 sampai 3 kali. Ya, 1 sampai 3 kali dari GDP. Kenapa kok nggak ditetapkan 1 saja? Nggak bisa. Karena kalau kita cuma tetapkan 1, maka geser sedikit sudah tidak diterima lagi. Ya, maka kita perlu melakukan nilai-nilainya. Nah, oke, kalau dari sini Anda lihat di sini ada B1, ada B2, ada B3. Oke. Kira-kira yang bisa kita terima atau kita katakan sebagai cost efektif yang mana ya? B1, B2, atau B3? Yang mana? B2. B2 ini pasti kita pilih? Kenapa? Karena dia masuk di dominan atau kuadran. Bukan kuadran berapa ini? 2. Dia kuadran 2 dan dia kasih dominan. Jadi oke, kalau yang kuadran 1 bagaimana? B1 atau B3? Kenapa kok B1? Kenapa kok B1? Kenapa tidak B3? Ini ada B3 di sini.
Ini ya nilainya ya. Nah, WTP-nya ini 10.000, ini dibuatnya adalah setengah sampai 2 kali kan ini ya? Iya, 0,5 sampai 2 kan? Ini dibuat ini setengah ya, 0,5 sampai 2 kali dari WTP. Oke, berarti nilai yang masuk yang mana? B1 atau B3? Kenapa? Karena artinya masuk kita apa? Iya, oke. Kalau masih dalam terima artinya apa? Mampu dibayar. Artinya bayarnya masih mampu membayar. Sekalipun dia ada di kuadran satu. Kan tadi biayanya lebih tinggi, efektivitasnya lebih baik. Ya, kalau kita mau kan ngapain gitu ya? Masih harus bayar lebih mahal. Tapi efektivitasnya lebih baik betul. Maka kita lihat di sini kita bandingkan dengan nilai LTV-nya. Oh ternyata dia bayarnya masih kuat nih, nanggung yang B1. Karena dia masih dalam rentang antara 0,5 sampai 2 kali dari nilai WTP. Sedangkan B3 sudah di luar ya dia ya, sudah 2 kali lipatnya gitu ya, enggak, ini lebih dari 2 kali dari WTP. Ya, bayarnya nggak sanggup saya, nggak sanggup. Sudah menyerah juga, sudah saya nggak sanggup bayar kalau ini. Ya, maka kita katakan B3 itu tidak cost efektif. Sekalipun kalau kita gambar dalam bentuk plane, B1 dan B3 dalam kuadran yang sama, betul ya? Dalam kuadran yang sama kan ini ya? Ini ada B1, ada B3, berada pada kuadran yang sama. Namun yang B1 diterima dikatakan cost efektif, yang B3 tidak cost efektif. Ya, itu tadi itu yang dikatakan sebagai trade-off. Ya, apakah kita harus mempertimbangkan dulu dia masuk atau tidak? Itu yang dipilih. Nah, kalau Indonesia memang belum ditetapkan, gitu ya, nanti akan dikerjakan kembali. Oke, ini contoh penelitiannya dari beberapa penelitian yang ada, gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini kan tadi kita harus mendefinisikan masalah, gitu ya. Tujuannya adalah membandingkan efektivitas biaya ini chlorphenicol dan ceftriaxone, gitu ya. Jadi yang misal dengan tivoid. Nah, alternatifnya ada nggak? Apa alternatif? Pembandingnya ada nggak? Apa yang mau dibandingkan di sini? Ceftriaxone dan chlorphenicol. Jelas ya bahwa ketika kita melakukan penelitian CA itu harus ada 2 terapi yang dibandingkan. Ya. Oke, kemudian perspektif rumah sakit. Perspektif rumah sakit berarti dia dari apa tadi? Clinical. Jadi bisa karena kita lihatnya clinical berarti harus ada data outcome apa? Klinis. Klinisnya harus jelas. Oke. Di sini disebutkan bahwa ini menggunakan laser ya. Kemudian dari grade-nya dia dominan. Oke. Nah, dia analisis laser menunjukkan tingkat sensitif berada itu lebih tinggi. Oke, dia lebih cost efektif. Nah, dia jadi kita biayanya, nah untuk biaya apa yang harus kita hitung ya? Biaya itu bisa biaya medis langsung, bisa biaya medis tidak langsung, bisa biaya obat saja, gitu ya. Tergantung dari perspektifnya tadi. Perspektifnya mulai dari mana? Ya, kalau dari rumah sakit ya berarti kan harus direct medical cost karena kita melihat semua komponen biaya yang dikeluarkan oleh pasien di rumah sakit. Ya. Oke, nah dia jadi ketika dihitung maka dia dari sini titiknya. Nah kalau di titik di sini artinya apa tadi? Kuadran berapa? 2. Dia ketika dibuat plate ya maka dia dari sini, titiknya dari sini maka dia masuk di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 artinya dominan. Kalau dipilih ya, kalau dominan artinya pasti. Perlu menghitung nilai ISO? Tidak tahu. Ya, jadi seperti itu yang akan dilakukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti apakah kira-kira CA itu bisa menjustifikasi terapi yang dipilih tidak sesuai dengan guideline yang terbaru? Misal kayak menjawab, kenapa kalau dipilih itu lebih sering dipakai antihipertensi daripada AC sama HB? Oke, apakah kemudian CA itu bisa dijustifikasi sebagai pembenaran kalau menggunakan terapi yang bukan lainnya? Bukan lainnya. Oke, sekarang kita harus lihat dulu. Tadi di banyak dipakai di mana? Lebih di hipertensi. Iya, dipakai di mana? Lebih banyak dipakai di
di semua fasilitas kesehatan. Ya, mayoritas. Ya, oke. Kita harus lihat guideline-nya dulu. CA itu biasanya sebagai alat pengambil keputusan untuk yang biasanya digunakan untuk Fornas. Ya, jadi obat-obat terapi yang ada saat ini itu adalah hasil dari analisis CA. Sampai saat ini juga di Indonesia masih sangat dikembangkan untuk Fornas kan terus berbaru ya. Setiap tahun itu akan terus berbarui. Itu adalah hasil dari CA. Amlodipin. Kenapa amlodipin banyak digunakan? Nah, guideline-nya berbeda saja, Mas. Kalau Anda baca guideline puskesmas atau di fasilitas pelayanan primer, amlodipin itu persen, bukan ACI. Coba dibaca guideline pedomannya di puskesmas, amlodipin itu adalah persennya, bukan ACI. Nah, kita harus lihat dulu perspektifnya. Artinya kalau dia sudah masuk di sana, berarti kan memang digunakan sebagai persen, dan artinya sudah dilakukan CA. Ya, nah itu sudah saya tanyakan kepada Anda juga, gitu ya. Kenapa ya aplikasinya amlodipin bukan ACI? Berbeda dari lain saja. Ya, apakah berarti guideline yang sebelumnya sama? Tidak. Kalau di Indonesia mungkin dikatakan itu lebih cost efektif melihat dari pengetekanan darahnya, dari efek sampingnya, gitu kan ya? Banyak hal yang dipertimbangkan. Cukup jelas? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, oke, cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti di depan Anda dikerjakan. Jadi tugas yang sudah disampaikan nanti untuk dipresentasikan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran dari topik farmakoekonomi yang secara spesifik membahas tentang cost effectiveness analysis. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.